Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja. Di video kali ini, seperti di judulnya, aku bakal nge-review cushion terbaru dari Revlin yang collab sama Maggie Glow yang kayak gini. Jadi kalau teman-teman tahu, Revlin tuh terkenal banget dengan bedak viralnya. Jadi kayak powder foundation gitu. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Itu katanya bedaknya itu tahan air gitu guys. Cuman aku jujur aja belum sempat nyobain. Nah, cuman kalau di Shopee-nya itu, kalau kita masuk ke Shopee-nya Revlin, itu pasti bakal ketemu produk-produk skincare-nya Maggie Glow juga guys. Jadi aku nggak tahu itu memang mereka satu perusahaan atau sister brand gitu. Nah, kalau Maggie Glow sendiri itu sebenarnya jualan skincare gitu, sepaket-sepaket gitu skincare-nya, ada krim pagi, krim malam, dan lain-lain. Terus sekarang mereka bikin collab gitu guys, Revlin x Maggie Glow. Jadi karena brand makeup dan brand skincare collab itu pastinya menghasilkan makeup infused skincare kayak gini. Oke, jadi klaim dari cushion ini yang pertama adalah menenangkan kulit sekaligus mencerahkan dengan allantoin dan niacinamide seperti yang aku bilang tadi. Terus yang kedua dengan formulasi yang ringan di wajah, dan yang ketiga dapatkan hasil makeup yang flawless. Terus di sini juga ditulisnya hasil akhirnya semi matte. Jadi nggak yang terlalu matte tapi juga nggak yang terlalu glowing gitu. Terus isinya ada 15 gram ya guys. Oke, jadi untuk produknya kayak gini, Revlin x Maggie Glow, terus ada tulisan Not Just Makeup. Beda ya sama boxnya. Boxnya tuh kayak warna peach, kayak warna bedaknya kalau nggak salah. Tapi yang ini isinya warna putih gitu. Terus kita buka, ini dapat sponsnya lumayan tebel sih dan empuk dan halus banget. Terus dia ada penutupnya juga sebelum ke produknya guys. Jadi higienis ya. Oke, jadi ini pas dibuka masih kayak gini guys, jadi masih belum muncul produknya, kayak harus kita pencet dulu. Nah, ini udah muncul. Jadi kayak gini guys. Oh ya, ini aku pakai shade yang natural beige, aku beli yang natural beige. Nih, ini masih kayak ada minyak-minyaknya gitu. Aku coba taruh di tuh. Kayak sedikit keterangan gak sih? Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Oke, jadi aku bakal pakai spons seperti biasa. Kacanya ini nggak ada penutupnya guys, jadi bisa langsung kita pakai. Karena biasanya aku kalau ada penutupnya itu pasti aku nggak pakai gitu loh. Karena aku kayak sayang gitu kalau ngebuka sealnya. Terus ini aku pakai spons basah guys. Jadi kayaknya banyak yang nyerap ke sini. Oke guys, jadi ini aku udah pakai di sebelah kanan. Terus jujur aja aku suka banget sih sama hasilnya. Dia tuh kayak nggak matte juga, tapi nggak yang terlalu glowing juga gitu loh. Tuh, dan hasilnya tuh bener-bener flawless banget. Terus dia tuh aku berasa kayak sedikit ngeblurin pori-pori aku gitu. Bener-bener halus banget sih guys hasilnya. Terus kan tadi kan kelihatannya kayak keterangan ya, tapi aku ngerasa ini nggak keterangan sih, kayak nggak beda jauh sebenarnya sama bagian yang paling terang di kulit aku. Memang kan kulit aku nih kayak merah gitu ya. Tuh, dia jadi bisa ngeratain warna kulit gitu loh. Aku bakal pakai sebelahnya dulu ya. Oke guys, jadi ini aku udah pakai seluruh wajah aku. Ini hasilnya benar-benar sesuai yang diklaimnya itu ya, kayak semi matte gitu. Jadi dia nggak terlalu glowing gitu, tapi juga nggak yang matte banget sampai kayak dead matte kering gitu. Terus untuk coveragenya dia tuh masih tergolong medium ya. Kalau yang dari sisi kulit aku yang sebelah sini, dari wajah aku yang sebelah sini memang nggak terlalu banyak bekas jerawat gitu, jadi mungkin ketutupan. Tapi kalau dari sini tuh kelihatan kalau masih banyak yang belum ketutupan guys nih. Nah, terus sekarang kita coba build. Untuk yang bekas jerawat udah mulai kelihatan, kayak mulai hilang ya. Tapi untuk yang kayak uneven skin tone kayak ini itu gelap banget guys.
tuh kayaknya nggak bisa di build lagi. Tuh, ini kayaknya gara-gara aku kalau habis skincare malam itu terus langsung tidur ke kiri gitu loh guys. Jadi kayaknya sebelah sini doang yang kayak warnanya tuh belang gitu. Kalian juga kayak gitu gak sih? Kayaknya aku tuh harus beli sarung bantal yang dari satin yang mahal banget loh guys, supaya kan katanya skincare nggak bakal pindah tuh ke sarung bantalnya, jadi langsung meresap di kulit kita gitu. Oke, jadi kalau dari hasilnya aku sih suka ya, cuman kalau dari warnanya dia tuh menurut aku bukan keputihan, tapi warnanya itu beda undertone guys sama kulit aku. Jadi kalau kulit aku tuh kan kayak agak ngepink gitu ya, karena aku kayak netral gitu. Tapi cushionnya ini tuh kayak kuning gitu loh guys. Jadi muka aku tuh sekarang kayak kuning gitu. Jadi agak beda undertone-nya. Tapi itu malah justru jadi berita baik kan buat teman-teman yang undertone-nya tuh yellow. Jadi jangan khawatir, cushion ini nggak bakal bikin abu-abu. Oke, jadi aku bakal tunjukin sekali lagi kayak gini guys cushionnya hasilnya. Bener-bener flawless banget sih menurut aku, walaupun dia nggak seberapa nutup ya. Untuk ya ini tekstur nggak mungkin ketutup, terus masih ada yang kelihatan kayak aku bilang tadi, tapi so far dia tuh bener-bener flawless guys tuh. Oke, habis ini aku bakal pakai bedak, pakai blush on, pokoknya aku selesaiin complexion aku, terus aku bakal balik lagi. Oke guys, jadi ini aku udah pakai bedak, terus udah pakai blush on. Aku simpel aja karena aku nggak kemana-mana juga, jadi ya udah kayak gini aja. Bedaknya tadi aku pakai SK, ini benar-benar kesukaan aku, favorit aku, kecintaan aku. Pokoknya aku gak akan pernah salah kalau pakai bedak ini. Terus untuk blush on dalam aku pakai makeover yang headshot. Terus blush powdernya aku pakai yang Emina Chiclet yang bittersweet guys. Terus tadi itu aku tuh ngerasa setelah pakai bedak itu muka aku tuh kayak kering banget gitu, kayak literally kering gitu. Jadi supaya nggak terlalu kering tadi aku pakai ini guys, Studio Tropic yang flawless priming water yang warna pink ya, yang untuk supaya lebih glowing gitu. Jadi muka aku nggak terlalu kering, ini udah nyerap tapi mukanya masih kelihatan kayak nggak terlalu matte gitu ya. Padahal tadi bener-bener matte guys. Jadi memang karena cushionnya tadi tuh semi matte, jadi agak-agak menjurus ke matte juga sih, walaupun nggak matte banget gitu. Tapi setelah dikasih bedak itu dia cukup kering. Padahal kulit aku tuh lumayan kombinasi gitu ya. Paling di pipi doang yang kering, tapi aku berasa kayak kering gitu. Buat teman-teman yang kulitnya kering, mungkin harus di extra moisturize dulu kulitnya sebelum pakai cushion ini, dan nanti kalau misalnya pakai bedak, atau mending nggak usah pakai bedak sekalian guys. Karena menurut aku udah kayak nggak lengket gitu juga sih gitu, udah kayak langsung ngeset gitu walaupun dia nggak pakai bedak. Terus ini hasilnya guys, complexion aku ini bener-bener flawless sih menurut aku ya. Jadi dia tuh pori-pori aku tuh kelihatan lebih kecil gitu loh, dia nggak menonjolin pori-pori aku. Tuh kalau tekstur pasti masih ada ya, karena tekstur kan nggak bisa ditutupin. Tapi tuh ini sedekat ini aja kayak masih kelihatan flawless ya nggak sih guys? Tuh bener-bener flawless banget sih ini. Tapi memang dia untuk nutupinya nggak seberapa ya menurut aku, dia masih kelihatan gitu, banyak yang kelihatan. Dan aku nggak pakai concealer juga, jadi ya udah nggak apa-apa. Oke guys, jadi seperti biasa aku bakal tes ketahanannya. Aku nggak kemana-mana sih sebenarnya, cuman nanti pastinya aku akan beraktivitas walaupun di rumah aja. Nanti kita lihat apakah cushion ini masih sebagus ini, karena menurut aku ini flawless banget ya. Tapi nggak tahu nanti apakah dia bakal pecah-pecah atau kayak gimana, nanti kita lihat. Oke, jadi sampai ketemu di tes ketahanan ini guys. Hai guys, jadi ini aku udah pakai cushionnya Revlin X Maggie Glow, itu udah sekitar 5 jaman gitu. Tadi aku pakai jam 12, sekarang udah jam 5. Sudah aku hapus. Terus untuk cushionnya itu di aku itu dia tuh lama-lama tuh kayak makin kering gitu guys, kayak makin mengering gitu, dan otomatis kan dia mengering itu jadi kayak agak pecah tuh, kelihatan kan ini kayak creasing banget. Terus ini udah mulai bolong-bolong juga. Tadi kayaknya mungkin aku kayak nggak sengaja kepegang gitu. Terus bagian bawah mata juga creasing gitu.
Nih, jadi kelihatan kayak kering dan pecah gitu loh guys. Nih kalau misalnya cushion terlalu kering, itu biasanya kayak gitu di aku. Pas awal tadi pakai sih emang bagus ya. Kalau menurut aku sih pas awal tadi pakai itu flawless. Cuman mungkin untuk yang pemilik kulit kering itu harus hati-hati aja. Takutnya pecah, harus kayak ekstra lembab. Padahal tadi aku juga udah pakai priming water ya. Tapi kayak ternyata masih tetap bisa pecah kayak gini. Padahal kulitku juga bukan yang terlalu kering gitu. Jadi kalau menurut aku sih cushionnya Revlin ini nggak begitu cocok di aku. Tapi mungkin buat teman-teman yang cocok bisa komen. Mungkin hasilnya beda di teman-teman sama di aku. Oke, jadi segitu aja guys tes ketangannya. Bye. Oke guys, jadi segitu aja review aku untuk cushion Revlin X Magic Glow ini. Cushion ini aku beli sendiri, jadi ini gak disponsori sama Revlin ataupun Magic Glow. Dan ini semua honest review guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe channel aku supaya gak ketinggalan video aku berikutnya. Bye guys!